Halo, kembali lagi di Time Talk Solutif dan Mencerahkan. Di segmen ketiga kita akan bincang-bincang dengan Sam HC. Jadi ada beberapa pertanyaan dari warganet. Oke, kemarin kan kita sempat post itu di Instagramnya Malang Times dan ternyata lumayan yang banyak, ada yang beberapa pertanyaan yang mau disampaikan ke Sam HC. Nah, ini Sam, pertanyaan yang pertama dari Fikramsu. Ini terkait wakil. Jadi gini. Fikramsu, pertanyaan ini bukan bermaksud sara, tapi pertanyaan ini sangat politis karena berbau elektabilitas. Yakni di saat calon lainnya berebut suara NU, mengapa Anda justru menggandeng calon yang non-muslim? Apakah tidak takut tergerus dukungannya saat verifikasi faktual? Gimana? Jadi posisinya gini, ya, negara ini ya kalau dibiarkan ya, dengan posisi seperti itu kita hancur. Cukup dengan pemilu presiden yang hancur sampai hari ini ya, kita masih terkutuk di situ, panas gitu ya. Tidak ada figur yang di tengah. Oke. Nah, kita berusaha figur di tengah. Aku gak melok di kiri, gak melok di kanan, aku di tengah. Dan malah jejak ini di tengah. Kami pemersatu. Ya. Nah, ini tantangan terberat. Wis independen, calonnya wakilnya non muslim ya. Ya, dan begitu dan begitu, biarin saja, kita tunjukkan bahwa aku muslim, aku rahmatan lil alamin. Gitu, nggak ada, kita nggak ada khawatir sama sekali. Sama sekali nggak khawatir. Sama sekali nggak ada khawatir. Kak Popo itu nanti digoreng ya silahkan. Dengan basic di negara kita ya seperti ini sekarang ini, Sam. Enggak, jadi kita nggak khawatir. Jadi kita nggak khawatir. Jadi gini loh, kita orang-orang kuat mempertahankan idealisme. Ya, mempertahankan pendapat kita tanpa harus kita ikut mainstream. Mainstreamnya seperti itu. Sekali lagi kita anti mainstream dalam banyak hal, tapi dalam beberapa hal ya kita enggak gitu. Tapi kemarin saat proses pencarian calon pendamping itu sempat seperti apa? Memilih yang ini atau yang itu, kan ada banyak. Nah, mereka ada tim seleksi kan, ono dari lingkungan, ono dari budayawan, ada Mas Radar Pancadahana yang jadi juri debat presiden kemarin gitu kan. Dan saya pikir ya itu hasil terbaik dari mereka dan saya tinggal mengikuti mereka. Dari manajemen. Saya tidak berhak, misalnya saya menentukan saya harus nunjuk seseorang. Nah, ini sekali lagi profesionalisme. Aku ini mantan. Kau usah ngurus mudak jenang. Karena ya, sing mudak jenang wong sing liya tinggal aku diterima. Gitu saja. Sama pendampingnya udah ngomong apa aja tentang Kabupaten Malang ke depan? Ya ngomong akeh, Mbak. Banyak. Wong kita rapat udah berkali-kali. Udah berkali-kali. Jadi ada nanti ketugasan. Jadi ini loh, Mbak. Ya. Jadi selalu pendamping itu misalnya menjadi ban serep. Jadi pendamping itu bukan ban serep. Jadi ini masalah di Kabupaten Malang itu luar biasa. Jadi nanti kalau pendamping itu kita tepatkan dengan pekerjaan dengan apa? Target. Ono rapote nek kaya performance indikator ya, sehingga ketika pekerjaannya 10, 6 ndek bupati, 4 ndek wakili. Sehingga apa? Kabupaten ini cepat selesai. Nah, itu kita tempatkan, itu salah satunya itu. Jadi yang daftar kan kemarin luar biasa, mulai dari pekerjaannya office boy, mulai dari pengacara, mulai dari ini, bahwa kita memandang itu bahwa ya sini kompetisi, dan kita satu-satunya calon independen di Indonesia yang melakukan sejarah konvensi untuk nyari seorang wakil. Sempat nggak sih ada bisikan-bisikan, kamu pasti nanti nggak bakalan deh wakilmu kayak gitu tuh, kamu bisikan juga dari mana gitu. Malang Time? Bukan, bisikan dari mana gitu. Nggak, jadi gini, sekali lagi saya membebaskan diri. Jadi aturannya yus nggak mudah jenangi ya apa muter kiri apa muter kanan, kan urusannya manajemen. Jadi ono manajemen ya, ada saya. Manajemen ini urusannya teknis gitu. Urusannya teknis lah. Kalau saya urusannya bahwa ini Malang grand design-nya seperti apa ke depan, atau di nanti ya, di ekonomi, di kesehatan ya, di macam-macam ya. Nah itu nanti ono iki nih, jadi kita nanti bukan orang yang kalau dijabah, bukan orang sing duduk mari ngono baru nggawe oret-oretan, enggak. Sekarang udah bikin berarti oret-oretannya itu, Pak? Oh sudah. Dan aku salah satu salah satu faks saya di situ. Udah bikin berapa banyak gebrakan? Belum selesai semuanya, tetapi posisinya
dan itu sesuatu yang baru, bahkan ada one and only. Apa itu? Di Indonesia baru akan dimulai di Malang, ya. Jadi oleh tak ucapnya di sini sampai nggak sampai nggak apa, jadi nggak penasaran tak caranya, sampai lek nang omah kono nggak tak wae. Oh gitu. Gak. Oh gitu, berarti nang omah tapi sampai kudu ono syarat nggawa tulen, nggawa iku. Sekali-kali sekali-kali ya. ngasih ini gitu. Oh, ngasih apa itu, Pak? Ya ngasih support ke kita, baru tak wae iklimnya gitu. Kalau enggak. Oh gitu. Oke. Nanti kita geruduk ya. Di mana, Pak? Di Kasembon. Kasembon. Oke, di Kasembon kan banyak duren. Saiki wis gak ono, justru di Kota Malang yang banyak duren. Yang jualan aja. Ya ora apa, tukokno ndek kene gorono, engko tak wae kelune. Padahal itu belinya dari sana dibawa ke kota tuh bawa lagi ke sana gitu. Oke, menarik ya. Ada pertanyaan lagi dari orang yang sama, @Fikramsu juga. Itu Anda termasuk bakal calon yang sudah mempersiapkan diri sejak awal. Apa yang membuat Anda begitu getol ingin menjadi bupati? Bukan getol menjadi bupati ini loh ya. Jadi kekuasaan. Jadi gini ya. Lek di Kasembon cita-cita saya itu membuat SDM di atas rata-rata. Paling banter di kono ya. Setahun bisa melahirkan 500 orang. Kita punya sistem manpower engineering. Jadi membangun seseorang ya, itu harusnya. Tapi kalau di tangan seorang bupati di pusat kekuasaan, maka tidak 500 orang yang tercipta. Ribuan orang. Ya, dalam 1 tahun. Maka gini, kadang ya, catat kadang sejumput kekuasaan jauh lebih berharga daripada segudang ide brilian. Kenapa gitu? Iya, karena dia penentu. Ya, dia punya power untuk menentukan lewat kebijakan ini dan sebagainya. Nah, yang sekarang terjadi ya mainstream, ya tidak semuanya, ya. Bahwa negara itu mengatakan bahwa saya tidak bisa membantu Anda karena apa? Kita nggak punya dana. Oke, dana lagi. Ya, podo ae mbak UKM kalau ketika ditanya ya, Anda pengen maju dari mana? Pokoknya aku duwe bunci Pak, duwe dana, duwe modal, aku iso. Modalnya apa materi? Salah, itu nomor 17. Yang paling pertama apa itu berarti Pak? Oke, negara bisa membantu lewat kebijakan dan lewat kreativitas lain gitu. Karena apa? Terburuk kita itu justru di pondasi kita. Pimpinan ini nggak duwe basic mentality, ya, nggak duwe karakter, nggak duwe leadership, ya, nggak punya kemampuan manajerial. Sehingga apa? Seluruh yang dilakukan sifatnya apa? Output. Output ini ya. Anda bikin acara, taruhlah Gema Desa, sukses karena acara itu terselenggara. Udah habis itu? Ya, acara ini terselenggara, dana ini sudah, ya, habis. Dana ini sudah, dan itu dibilang sukses. Tapi ini outcome-nya kemana? Nendangin nanti, enggak. Sehingga acara yang sifatnya apa? Gebiar. Lah terus, ya. Kalau negeri ini, kabupaten ini harus diukur dari situ. Ya duit negara entek, karena apa? Gawe acara gebiar sedina entek. Dia tidak nendang kemana gitu. Nah ini harus kita hentikan. Tidak boleh lagi, karena apa? Duit Kabupaten Malang itu titik. Jadi kalau kecil banyak. Ya harus efektif di situ, efisien di penggunaan gitu. Jadi yang kesana misalnya nanti diijabat dari bupati, terus bupati ini glamor, tidak boleh. Berarti nggak boleh beli trail baru ketika nanti jadi bupati kayak gitu ya? Loh, saya tidak akan, saya pakai trail saya. Jadi itu yang menjadi salah satu apa ya motivasi untuk tetap maju? Ya, tetap maju. Jadi gini, ya ada keilmuan yang membuat kita, insya Allah Indonesia itu melompat. Ada satu manajemen, namanya manajemen kendali otomatis, autopilot system. Ya. Autopilot system management itu ketika diinstal di sebuah daerah, daerah itu akan terukur sehingga iso naik kelas. Ya, kita sekarang tidak pernah naik kelas, Kabupaten Malang tidak pernah naik kelas. Karena apa? Ya kita sekarang aja nggak pernah tahu kelas berapa. Anda kalau mau naik kelas 4 berarti sebelumnya kelas 3. Iya. Sebelumnya tidak pernah tahu kelasnya berapa, ya apa cara naik kelas? Berarti sejauh ini masih. Iya, sehingga dana perputaran APBD ya itu tidak menaikkan kita.
tidak banyak di situ karena apa, tidak terukur. Berarti cuma bisa dinikmati oleh segelintir orang kayak gitu. Nah itu awakmu sing luwih roh. Gak tahu saya. Anda wartawan aku sih ya, saya tidak tahu banyak tentang itu karena saya bukan politisi. Nah ini yang menarik. Bila Anda menjadi bupati, apakah Anda akan mengeruk uang untuk membeli motor Harley Davidson dan mobil mewah seperti yang sudah-sudah? Jadi gini, saya cukup dari, jadi gini loh, ya termasuk menghibahkan 100% gaji bupati. Kita hanya aktivis. Gaji sing ndi, gajine bupati piro. Bagi saya tutup mata. Yang saya tahu, ya, saya berkehidupan cukup dengan keluarga. Yaitulah yang saya makan. Mbak, aku jadi ketua UKM se-Indonesia, ya, modal dewe Mbak. Jadi lek di Medan ono training UKM, aku tuku pesawat dewe ya, tuku hotel dewe. Ya. Beli pesawat apa beli tiketnya, Pak? Tuku tiket pesawat ya. Sama dengan ketika misalkan ini ada daerah lain di luar Kabupaten Malang belajar manajemen nang Kasembon. Pak piro bayari, mereka bawa uang, gak usah bayar. Cukup datang. Anda saya kasih makan, saya kasih ini semuanya, nggak usah bayar dengan komitmen ya. Karena ini step siji. Engkau mulai ini setelah step balik lagi ke sini ada stepping 2-nya. Nah kita guidance gitu kan. Ono mari iki ana pondok pesantren kok Lombok. Bagaimana saya starting untuk memulai satu usaha di pondok. Akhirnya kita training 2 hari. Bayar piro Pak? Nggak usah bayar dengan komitmen. Itu juga nanti. Iya. Dengan komitmen. Oke, siap. Kita lanjut ke komitmen Sam HC di segmen berikutnya.